Hai, jumpa lagi dalam Samsul Basri Podcast. Kali ini saya akan mengambil tema manfaat dana desa untuk percepatan pengentasan kemiskinan ekstrim yang ada di desa. Pemirsa, perlu diketahui bahwa hampir 7 tahun sudah berjalan, pemerintah desa mendapatkan dana desa dari pemerintah pusat. Tentunya sudah banyak manfaat yang diterima oleh warga desa itu sendiri. Marilah pemirsa, saksikan podcast kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsul Basri, pendamping lokal Desa Leces, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Baiklah pemirsa, pada season kali ini saya akan didampingi oleh penerima manfaat dari dana desa. Untuk itu, monggo kita perkenalkan. Siapa namanya Bapak? Bapak Saiful Bahri. Berapa usianya Bapak kira-kira? Sekarang saya 53. Oh, 53. Cukup ya Pak ya. Termasuk hampir mendekati usia lansia. Ya. Baik Bapak Samsul Bahri. Biasanya dipanggil dengan nama apa ini? Nama kerennya? Pak Ipung. Oh, Pak Ipung. Ya. Pak Ipung saat ini adalah penerima manfaat dari dana desa. Betul tidak Pak? Ya, betul. Oke. Mungkin apa yang bisa disampaikan di sini selaku Bapak penerima manfaat dari dana desa yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah desa saat ini? Bagaimana menurut jenengan, kayak apa dana desa? Yang dana desa menurut saya, tapi yang dapat itu istri saya. Saya itu dapat dari PKH itu, Warga Harapan itu. Ya, kita dengan adanya bantuan dari PKH itu kita dapat terbantukan dengan adanya itu. Mudah-mudahan ya Desa Leces dengan adanya BLT-DD dan PKH yang sudah ada di Desa Leces itu mudah-mudahan bisa berlanjut, dan juga yang sekitar saya yang masih belum dapat mudah-mudahan bisa dapat juga. Oh gitu ya. Selain dari keluarga Bapak yang mendapatkan bantuan sosial berupa dana program Keluarga Harapan, tentunya juga ada dana desa yang ada di desa ini juga menyentuh dan bermanfaat kepada jenengan. Apakah jenengan juga merasakan manfaat dana desa yang telah dikucurkan dari pemerintah pusat ke desa ini? Mungkin Bapak terlibat dengan kegiatan-kegiatan yang ada di desa. Mungkin bisa Bapak ceritakan di sini. Ya, kebetulan saya sebagai pekerjanya yang dapat dari orang yang dikatakan tidak mampu itu dapat jambanisasi itu ya alhamdulillah, jadi orang bisa dapat manfaatnya di situ, dan juga dari RTH itu juga di situ. Jadi memang di situ dana desa yang dikucurkan di desa, ada banyak kegiatan program yang dikucurkan yang keterpihakan untuk warga miskin Bapak ya? Iya betul. Nah, di antaranya ada dukungan untuk rehabilitasi rumah RTH, kemudian ada jambanisasi untuk warga miskin. Kaitannya mungkin juga ada padat karya, Bapak pernah dengar? Apakah Bapak juga terlibat di dalam kegiatan padat karya tersebut? Mungkin bisa diceritakan. Yang padat karya itu yang berupa apa yang kayak itu Pak, apa UMKM di situ Pak? Bukan. Jenengan sebagai pekerja di dalam mungkin di suatu kegiatan pembangunan infrastruktur yang ada di desa. Mungkin jenengan bisa menjelaskan itu gimana? Ya, kebetulan saya juga ikut jadi pekerja juga, itu masalah ketahanan pangan yang di desa, yaitu dari selokan yang sudah mati itu dibangun, ya dihidupkan kembali dan normalisasi. Itu sangat terbantukan Pak untuk bagi petani setempat yang punya pas ada aliran selokannya itu Pak. Oh gitu ya. Apakah juga itu akan berdampak kepada lingkungan? Apakah pernah dulu di sekitar pembangunan normalisasi, kegiatan normalisasi drainase yang ada kaitannya dengan nyambung dengan saluran irigasi itu, daerah tersebut sering terjadi banjir Pak? Kalau
masalah gitunya itu jelas sudah Pak. Oh, Itu jelas ada sangat terbantukan. Sebelumnya dibangun dan juga dinormalisasi dan drainase itu, wah warga kalau hujan kewalahan malah Pak gitu. Oh gitu ya. Dan juga sawah yang kekeringan, kalau banjir ya kebanjiran, tidak bisa membuang airnya. Nah, sekarang dengan adanya pembangunan selokan itu yang diadakan oleh desa Leces itu, ya alhamdulillah itu sangat membantu ya. Jadi bisa sekali. membantu untuk pihak lingkungan, Nah, juga betul. membantu kepada petani-petani yang mempunyai lahan sawah di sekitarnya. Ya, betul. Karena air itu akan bisa bermanfaat sekali bagi mereka yang awalnya sawah itu kesulitan dalam mengadakan air, sekarang bisa mudah untuk mendapatkan air dan saluran semakin lancar gitu Ya, Pak. betul, betul. Oke, terima kasih. Mungkin ada beberapa harapan dari atau mungkin keinginan secara pribadi dari jenengan selaku penerima manfaat langsung dari program-program yang bersumber dari dana desa ini. Mungkin harapannya jenengan apa yang bisa disampaikan di sini? Harapannya ya satu, mudah-mudahan ya lebih maju dari yang sudah dilaksanakan ini, dan program-programnya untuk masalah untuk ya, pelencengan, normalisasi itu banyak manfaat untuk masalah petani yaitu. Jadi harapannya mudah-mudahan itu bisa berterus dari program ini berlanjut. Terima kasih Mas Ipung atas tadi sudah memberikan banyak penjelasan terkait dengan pemanfaatan dari dana desa yang kaitannya untuk pengentasan kemiskinan ekstrim. Ada beberapa hal tadi sudah disampaikan, ada penerima manfaat langsung bagi mereka warga yang memang membutuhkan berupa dana ataupun juga diberikan kesempatan untuk bekerja di dalam proyek-proyek yang dilakukan oleh pemerintah desa. Itu aja Mas Ipung, terima kasih atas penjelasan dan yang disampaikan saat ini. Mudah-mudahan kita ke depan akan berharap bahwa dana desa ini bisa lebih banyak lagi mengentas dan mempercepat proses pengentasan kemiskinan yang ada di desa. Amin. Terima kasih Mas Ipung, terima kasih. Demikianlah pemirsa bincang-bincang kami dengan pemanfaat langsung dari dana desa. Mudah-mudahan dengan adanya dana desa ini, percepatan pengentasan kemiskinan yang ada di desa bisa teratasi. Target tahun 2024, pengentasan kemiskinan ekstrim ini sudah tidak ada lagi. Salam berdesa. TPP Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, siap membangun desa. Kerja, 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 yes!